ada VPN dan harus terkoneksi internet. VPN-nya ini kita dapat dari dinas PMG. PMG itu pemberdayaan masyarakat kampung. Jadi nggak bisa sembarangan orang akses. Username sama passwordnya bisa kita ubah sesuai itu aja. Nah, jadi ini dari mana mau tahunya? Dari perencanaan atau memang langsung penganggaran atau memang langsung kita mulai dari laporannya? Dari perencanaan. Ini menu perencanaan. Sebelum kita masuk ke perencanaan tuh kita harus isi data umum desa. Data umum desa ini berisi pinjam tunggal alas. Umum desa ini berarti nama kecilnya, terus nama sekdesnya, terus pelaksana kegiatannya mulai dari keuangan sampai kasih pelayanan. Nah, terus visi misi kecil selama menjabat dari 2023 sampai 2028. Terus RPJM desa. Nah, ini ada 5 bidang. Nanti di RPJM desa tuh RPJM tuh rencana kerja jangka menengah. Jadi 5 tahun itu Geci kerjain apa aja. Ini udah termasuk dalam perencanaan. Nah, nanti ada bidang misalnya contoh gaji Geci sama gaji perangkat kampung itu kan nggak ubah-ubah. Jadi masuk 5 tahun terus. Itu namanya RPJM. Tahun ke-1 sampai tahun ke-6. Udah masuk ke data umum desa. Terus masuk ke Penganggaran ini kita isi kegiatan seperti kayak buku ini. Isinya di penganggaran. Contoh penganggaran, isi data anggaran. Kegiatannya kita tulis. Nah, contoh misalnya kayak gaji Geci namanya siltap. Di sini kita masuk. Itu berarti bidangnya penyelenggaraan pemerintah desa. Kita klik di sini 2 kali. Ini udah ada. Nggak usah kita cari lagi. Udah ada kode rekeningnya. Nah, berarti ini penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Kita tekan. Kita kan tadi mau gaji kepala desa. Berarti udah ada kode rekeningnya, tinggal kita pilih. Ini udah Abang isi nih ya. Contoh ini ya. Berarti gaji kepala desa dalam setahun itu 29.400.000. Itu misalnya contoh pengisiannya. Beri dulu ini kita isi. Ubah. Nah, di sini kita isi nanti. Dalam 12 bulan berarti dapatnya segini 41 juta tadi. Terus nanti ini kita isi, kita ketik. Nah, bisa kita ketik ya. Kenapa muncul angka 41 juta? Ini 41 juta ini sudah ada di dalam aturan namanya peraturan wali kota. Beda-beda, tiap kota beda-beda penghasilan tetap Gecinya. Misalnya udah selesai kita isi, kita simpan. Setelah udah kita simpan, kita buat rinciannya lagi. Ini contoh. Nah, kita ubah lagi. Ini nggak bisa diubah lagi karena udah dibukukan. Udah itu udah contoh
contoh kita isi penghasilan tetap kepala desa. Setelah itu, ini kita isi kegiatannya dulu. Belum kita isi angkanya. Kita isi angkanya di sini. Ini di sini kita isi angkanya. Kenapa muncul angka 41 juta? Yang pertama tadi terdiri dari penghasilan tetap gaji 29 juta. Cara isinya klik 2 kali, ubah. Ini nggak usah diubah lagi kan? Klik lagi, ubah. Nanti ubahnya tinggal masuk. Tinggal kita ketik di sini penghasilan tetap gaji. Jumlah satuannya 12 bulan. Berarti dalam sebulan itu 2.450.000 kali 12. Hasilnya 29 juta. Contohnya kayak gini. Otomatis dia. Misalnya udah kita isi ini, nanti waktu kita print udah kayak gini. Dana desa atau alokasi dana desa atau BHPD atau BHRD. Itu satu. Ini kan udah kita isi semuanya kan. Sebelum kita isi semua ini, kita harus wajib isi pendapatan. Pendapatan desa itu berarti kan ada dari APBK. APBK itu alokasi dari Kota Luk Sumawe untuk desa. Ada satu lagi APBN. APBN itu dari pusat, dari negara kan, dari Jakarta sana. Jadi sesuai aturan kita harus isi pendapatan. Pendapatannya contohnya gini. Per tahun berarti pendapatan desa Merasa Majid 2M. 2M terdiri dari dana desa. Berapa tuh? 1 tahun berarti 1,2 sekian M kan? Terus ini mengikuti BPD, BRD, terus ADG, terus Silpa, terus bunga bank. Jadinya 2M. Ini uang ini, yang tadi semua ini, yang kayak abang bilang tadi, masuklah ke kegiatan tadi sama belanja tadi. Misalnya dalam tahun ini kan nggak habis nih, nggak habis realisasi, nggak habis belanja, nggak habis kita lakukan kegiatan. Masih ada sisa duit di rekening desa nih, masuknya ke pembiayaan Silpa. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Contoh di 2023 kemarin Silpa Desa Merasa Majid segini 148 juta. Udah jadi nih perencanaan kita dalam setahun. Terus kita membuat laporan. Laporan itu di penata usahaan. Contoh kayak penerimaan desa. Silpa tahun lalu kayak tadi 148. Terus penerimaan tunai, penerimaan bank berarti. Nah, ini di Merasa Majid ini ada pengembalian BUMDes. Ini penerimaan ke rekening bank desa, masuk uangnya ke rekening desa. Salah satunya ini 51 juta. Terus penerimaan tahap 1 kan uangnya nggak sekalian masuk ke rekening, harus kita ajukan dulu. Contoh misalnya kayak triwulan ke pertama, bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita perlu uangnya 202 juta, kita ajukan. Nah, setelah kita ajukan baru masuk ke rekening desa segini. Mengikuti terus sesuai dengan kebutuhan desa. Ini kan Dedi. Dari 1,2 kita butuh di tahap pertama 742 juta. Nah, di sini kita buat di penerimaan bank. Selanjutnya di penatausahaan SPP kegiatan nih.
Di SPP kegiatan nih kita buat laporan. Contoh kayak gaji kepala desa tadi. Kita tekan. Berarti kan per triwulan ya kebutuhannya, 3 bulan sekali. Jadi laporan LPJ-nya itu 3 bulan sekali kita buat. Jadi contohnya kepala desa gajinya dari Januari sampai dengan Maret 7.350.000, berarti kita buat. Kita isi di sini. Contoh lagi ya. Jadinya dana desa atau alokasi dana desa atau BHPD atau BHRD. Itu satu. Ini kan udah kita isi semuanya kan. Sebelum kita isi semua ini, kita harus wajib isi pendapatan. Pendapatan desa itu berarti kan ada dari APBK. APBK itu alokasi dari Kota Luk Sumawe untuk desa. Ada satu lagi APBN. APBN itu dari pusat, dari negara kan, dari Jakarta sana. Jadi sesuai aturan kita harus isi pendapatan. Pendapatannya contohnya gini. Per tahun berarti pendapatan desa Madrasah Majid 2M. 2M terdiri dari dana desa. Berapa tuh? 1 tahun berarti 1,2 sekian M kan? Terus ini mengikuti BPD, BRD, terus ADG, terus Silpa, terus bunga bank. Jadinya 2M. Ini uang ini, yang tadi semua ini, yang kayak abang bilang tadi, masuklah ke kegiatan tadi sama belanja tadi. Misalnya dalam tahun ini kan nggak habis realisasi, nggak habis belanja, nggak habis kita lakukan kegiatan. Masih ada sisa duit di rekening desa nih, masuknya ke pembiayaan Silpa. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Contoh di 2023 kemarin Silpa Desa Madrasah Majid segini 148 juta. Udah jadi nih perencanaan kita dalam setahun. Terus kita membuat laporan. Laporan itu nanti dia tersimpan. Kan ini kan database. Bisa kita ubah kapan aja. Misalnya memang udah dibuka kunci, misalnya punya 2024 ini bisa kita ubah pun di 2025 nanti. Nah, kan tadi kita udah buat perencanaan, kan sini perencanaan. Visi misi Pak Leci sudah ada di Siskedes. Udah. Nah, ini visi misinya. Jadi Siskedes ini bisa diakses di semua. Contoh yang berwenang kayak inspektorat atau kejaksaan atau di pusat sana. Jadi ini sudah orang ini bisa lihat apa kinerja desa melalui Siskedes ini. Itu visi misi kecil. Laporan ini untuk kita lihat apa yang udah kita buat, kayak tadi kan visi misi udah kita input. Jadi langsung ada kayak penganggaran tadi kan, kegiatan yang udah kita input selama setahun. Contoh nih. Kan ini hasilnya yang udah abang isi selama perencanaan. Itu mulai dari gaji perangkat desa, jaminan sosial, operasional desa, pengadaan, kegiatan fisik, semua tertuang di perencanaan. Sampai ini BLT juga, sampai berarti ini halaman ke 59 lembar. Ini kegiatan dalam setahun.
Ini untuk pendapatan kita tadi yang ada di desa. Oke, ini tadi kan. Terus ini silpanya. Silpa tadi. Nah, ini perencanaan. Ini lampiran. Ini lampiran besarnya. Pendapatan segini, pendapatan lain-lain itu dari BUMDes tadi, jumlahnya segini, jumlah biayanya segini, silpanya segini, dan ini harus nol. Jadi sinkron. Pendapatan 2M. Pengembalian dari